سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Jamaah zuhur Masjid Agung Nurul Iman rahimakumullah. Sambil menunggu saudara kita yang dalam perjalanan atau dalam keadaan bersuci, kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jamaah rahimakumullah, di antara amalan yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni mengeluarkan segenap kemampuan, daya dan upaya untuk li'ilali kalimatillah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Namun jamaah rahimakumullah, yang lazim kita kenal, jihad fisabilillah itu adalah mengangkat senjata, melakukan konfrontasi atau berperang melawan musuh, lalu kemudian mati syahid dan kemudian dijanjikan oleh Allah masuk surga. Namun jamaah rahimakumullah, ada yang perlu kita pahami, bahwa ada amalan perbuatan yang apabila dilakukan kualitasnya, nilainya sama dengan jihad fi sabilillah. Inilah di antara tausiah yang kita sampaikan pada siang ini. Apa perbuatan yang dilakukan yang nilainya sama dengan jihad fi sabilillah? Yakni seseorang yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Ternyata jamaah rahimakumullah, seorang ayah yang pagi hari keluar dari rumahnya, kemudian berangkat bekerja dimanapun dia bekerja, lalu diniatkan untuk menghidupi anak dan istrinya, untuk menghidupi keluarganya, sesungguhnya nilainya sama dengan jihad fi sabilillah. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Wa in kana kharaja yas'a ala ahlihi fa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya bekerja untuk keluarganya, maka dia berada fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak saudara, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika pagi hari keluar dari rumah, lalu bacalah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Niatkan di hati masing-masing kita untuk memberikan dan mencari nafkah untuk keluarga, barulah dia bernilai jihad. Tapi kalau tidak diniatkan dan tidak ada sama sekali yang dibaca, tentu tidak bernilai apa yang sudah kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, siapapun kita, dimanapun tempat kita bekerja, apakah sebagai nelayan atau sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai pegawai, yang jelas sesungguhnya kita adalah para pejuang-pejuang.
pejuang bagi keluarga kita, pahlawan bagi anak dan istri kita. Makanya bapak saudara, ketika kita lewat di satu jalan, kita lihat ada kuli bangunan yang bekerja membanting tulang. Jangan remehkan beliau itu. Sesungguhnya beliau itu adalah para pejuang. Pejuang keluarganya, pahlawan keluarganya. Dan bagi bapak saudara yang pimpinan, yang bos, yang punya anak buah, berpikirlah untuk memecat anak buahnya. Kenapa? Karena apabila bapak saudara memecat anggotanya, memberhentikan dia bekerja, di belakangnya ada 5 orang yang akan makan, Pak. Yang bergantung kepadanya ada beberapa orang di rumah, 4 orang, 5 orang, anak dan istrinya yang akan makan. Lalu bapak berhentikan dia bekerja. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, beliau itu adalah para pejuang-pejuang keluarganya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja. Tidak ada satu ayat dan hadis pun dalam Al-Quran, dalam kitab hadis yang menyuruh umat Islam minta-minta. Tidak ada, Pak. Yang ada hanyalah perintah untuk bekerja. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Maka apabila kalian selesai solat, bertebaranlah di muka bumi ini, carilah rezeki Allah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang nelayan pergilah ke laut, ada rezeki Allah di sana. Yang petani pergilah ke sawah, ada rezeki Allah di sana. Yang pedagang pergilah ke pasar, ada rezeki Allah di sana. Yang pegawai pergilah ke kantor, ada rezeki Allah di sana. Maka sesungguhnya apa yang bapak saudara lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, sesungguhnya itu adalah jihad fi sabilillah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada seorang ayah yang malas bekerja, tidak mau bekerja dengan alasan ekonomi sulit, maka ada seorang ayah yang tak mau bekerja, sesungguhnya dia berdosa. Apa dasarnya? Dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kafa bil mar'i isman ayyudayya may yakun. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa manakala dia menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggungannya. Menyia-nyiakan maksudnya tidak mau memberikan nafkah. Jadi ada ayah yang pemalas, dia berdosa, Pak. Berapa lama dia tidak mau bekerja, selama itu berdosa. Sebulan tidak mau bekerja, sebulan itu dia berdosa. 5 tahun dia tidak mau bekerja, 5 tahun itu dia berdosa. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin dalam Al-Quran, ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apa saja yang merangkak di muka bumi ini, yang bergerak di muka bumi ini, Allah jamin rezekinya. Jangankan kita manusia, makhluk Allah yang tak punya akal, makhluk Allah lain yang tak punya potensi apa-apa, dijamin rezekinya oleh Allah. Tapi dengan syarat, ma min dabbatin fil ardi. Syaratnya harus bergerak, syaratnya harus bekerja, syaratnya harus keluar dari rumah. Seperti burung, pagi hari dia keluar dari sarangnya dalam keadaan perut yang kosong, kemudian sore hari dia pulang ke sarangnya kembali dalam keadaan perut yang sudah kenyang. Karena burung tadi bergerak keluar dari sarangnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, Allah kan sudah jamin. Yang penting siapa yang mau bergerak, siapa yang mau bekerja, Allah jamin rezekinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang-orang yang bekerja, yang berbuat mencari nafkah untuk keluarganya, apa balasan yang Allah berikan? Tadi bagi yang pemalas berdosa. Sedangkan bagi yang aktif bekerja, apa kata Rasulullah dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Sangat besar pahalanya bagi orang yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Jadi Bapak Ibu, mendapatkan pahala itu bukan solat saja.
Mendapatkan pahala itu bukan puasa, infak dan sedekah saja. Bekerja seorang ayah untuk menghidupi keluarganya itu a'zamuha ajran, amat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besar pahalanya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, peluang-peluang amal kebaikan itu sangat banyak. Orang-orang yang bekerja menghidupi keluarganya ternyata dinilai oleh Allah dan Rasulnya sebagai seorang pejuang. Lalu ketika dia mati, maka nilainya matinya sama dengan mati syahid. Maka jamaah yang dirahmati Allah, itu perbuatan yang pertama yang apabila kita lakukan kualitasnya selevel dengan jihad fisabilillah. Jangankan kita jamaah rahimakumullah, Nabi saja bekerja. Kan ada orang rezeki kan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah pemahaman yang perlu kita luruskan. Jangankan itu, memang rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi harus bekerja, harus ada ikhtiar, harus ada berusaha, barulah kita akan mendapatkan rezeki itu. Jamaah rahimakumullah, Nabi Daud alaihi salam, wa innan nabiyallah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil tangannya sendiri. Jadi kita dilarang menjadi beban bagi orang lain. Kita dilarang menjadi benalu, menjadi beban bagi keluarga kita. Makanya Islam mengajarkan kita untuk bekerja dan bekerja. Semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.